Halo dulur, selamat datang di channel kami Lembu Muda, channel yang membahas peternakan sapi dan kambing di Gunung Kidul. Selamat menonton. Oke dulur, balik lagi di channel kami Lembu Muda. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit mulut dan kuku yang kemarin bahas, tapi waktunya ada dan sekarang kita mau bahas. Tapi kan ini bahan komporan. Oke, kita menjelaskan tentang penyakit mulut dan kuku yang menyerang peternak sapi dan kambing. Itu untuk cara penanganannya sebenarnya kalau udah tahu dan tidak panik itu mudah. Pertama, kita harus mengenal tentang virus PMK dulu. Virus PMK itu tipikal virus aptovirus yang cangkangnya mirip seperti cangkang kura-kura. Dia mau dikasih alkohol sama desinfektan apapun tidak akan larut. Dia larutnya kalau kena zat asam. Jadi kita harus punya obat yang mengandung zat asam tinggi. Untuk pertama yang perlu disiapkan, misal punya dulur-dulur ada yang terjangkit PMK, nggak usah panik pertama. Ya panik boleh, tapi jangan terlalu panik dan larut dalam kepanikan. Nanti takutnya malah tidak bisa berpikir untuk menangani si penyakit itu. Yang perlu diketahui untuk dulur-dulur, pertama kali untuk menangani penyakit PMK itu, pertama kali infeksi hari pertama pasti sapi tidak mau makan dan dia cuma kalau dilihat wajahnya tidak seger lah, pucat. Nah itu biasanya masuk tahap infeksi hari ke 1. Dan untuk menimbulkan luka di mulut sama kaki, kalau untuk mulut itu biasanya masuk infeksi hari kedua dan ketiga, itu mengeluarkan luka di mulut. Di hari infeksi hari ketiga mengeluarkan luka di hidung. Nah itu perlu diwaspadai untuk dulur-dulur, langsung saja dibuatkan cairan yang mengandung zat asam tapi aman untuk sapi. Misal kayak kemarin saya menggunakan mengkudu atau pace. Yang kedua kita menggunakan sitrun atau jenis kayak sudaku bukan, yang penting sitrun. Yang ketiga cuka makan, tapi kalau cuka makan itu terlalu keras. Kalau lebih amannya pakai sitrun itu dicampur garam yang bukan yodium ya, garam gosok agar sapinya mau menjilat. Tuh, untuk penanganan yang di mulut. Untuk penanganan yang di kaki tuh sebenarnya rekomendasi pakai seperti apa itu pengawet mas, pengawet itu yang biru kemarin di nganggo apa, formalin. Nah yang direkomendasi pakai formalin itu sebenarnya kalau formalin di kaki bisa mengakibatkan pecah yang sangat parah. Lebih enaknya saya menggunakan, disarankan dari kemarin materi atau dokter itu kemarin menyarankan pakai tembaga sulfat CS04 tuh. Tapi kalau punya saya tak campur sama betadine. Nah itu untuk cara kandang kami ya, jadi kita nggak perlu membahas atau perlu adu argumen tentang penanganan. Setiap kandang itu mempunyai penanganan sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri. Ini kita mau share pengalaman kita yang kemarin sapi 11 kena PMK, pas waktu belum bisa menangani itu tinggal 4. Jadi yang 7 ya udah, ada yang dipotong di tempat, ada yang lepas kuku, apalagi yang kemarin maskot kandang yang hitam itu lepas kuku, yang bikin saya putus asa sebenarnya, tapi nggak perlu harus putus asa, terus semangat lah. Tuh, untuk menangani yang kaki itu biasanya masuk infeksi hari ke-5, 6, 7 itu kaki mulai kerasa. Karena kenapa? Air liur yang menetes dari mulut itu kan ke bawah dan diinjek-injek kaki. Nah dari situlah infeksi menyerang yang di kaki. Untuk di kaki semprot setiap 1 hari 2 kali lah minimal, pakai tembaga sulfat atau CS04. Itu tembaga sulfat itu untuk anti jamur sebenarnya, biar cepet kering. Kalau nggak pakai ini nggak endorse ya, bentar aja. Ini yang kemarin harganya ekonomis menjadi melambung dan akhirnya
barang stoknya habis, saya untuk antibiotik kalau pas ini habis saya menggunakan betadine untuk antibiotik dan antiseptiknya. Dan usahakan untuk yang sapi di atas 6 kintal, sapi besar, itu dibuatkan alas yang empuk untuk menjaga kukunya agar tetap awet dan dia mau jerum atau tidur. Nah, kebanyakan yang kuku lepas itu saya perhatikan kemarin yang masuk kandang bobot 7,5 sampai 8 kintal itu tak lihat-lihat 2 hari nggak tidur. Karena kenapa? Alasnya keras. Jadi pas waktu itu buat pembelajaran aja, kita pakai karpet, kita kasih alas jerami dan akhirnya mau tidur atau jerum. Tuh untuk pengalaman di kandang kami. Yang terpenting kalau udah tahu infeksi hari pertama, hari kedua segera hubungi dokter. Agar kenapa? Dikasih obat, vitamin dan keperluan yang dibutuhkan sapi seperti antibiotik untuk mengeblok infeksi lain atau infeksi sekunder. Kan kebanyakan yang tidak bikin selamat PMK itu karena infeksi sekunder. Contoh kuku lepas. Kuku lepas itu kan menjadi luka dan memanggil bakteri-bakteri lain untuk menginfeksi, jadinya infeksi sekunder. Antibodi kerjanya 2 kali untuk penanganan virus, pertambahan infeksi lain dan demam, akhirnya sapi tidak tertolong. Itu paling penting, itu harus kita konsultasi sama dokter atau mantri kan. Kalau untuk tradisional saya jamu saya kasih temulawak, kunir sama gula jawa. Nah itu fungsinya untuk temulawak mengembalikan nafsu makan, untuk kunir antibiotik tradisional itu udah dari zaman Simbah dulu sih pakai kunir. Dan untuk gula merah mengembalikan energi. Di pas waktu sapi membutuhkan energi untuk membuat antibodi itu jadi tidak kekurangan energi. Nah, tembaga sulfat itu seperti ini, biru warnanya, lebih ekonomis, harganya tidak mahal. Ini kalau biasanya kalau di kandang kami ini kita campur sama betadine air, kita spray kaki biar untuk antiseptik juga. Dan sitron seperti ini sitron ya, bukan sapu-sapu. Sitron atau kritik acid. Nanti kasih 1 sampai 2 sendok untuk 1 liter air, semprotkan di mulut. Kalau kemarin saya campur garam gosok, kalau takutnya pakai garam yang iodium itu malah melekatkan virus dan tidak lepas dari mulut. Nah yang terakhir ini saran saja sih teman-teman, untuk kandang kalau bisa dijaga yang bersih itu untuk mengantisipasi serangga lain dan bisa mencegah sekarang virus yang akan baru menyerang peternak-peternak itu LSDV, Lumpy Skin Disease virus, itu yang menyerang kulit sapi. Itu untuk masa inkubasi virus paling cepat 21 hari atau 3 minggu. Itu faktor yang paling kuat membawa virus itu nyamuk sama lalat. Usahakan untuk dulur-dulur atau teman-teman peternak sapi dan kambing jaga kebersihan kandang supaya lalat dan nyamuk itu berkurang, karena itu faktor pembawa LSDV yang paling kuat itu adalah serangga. Nah, ini penjelasan sedikit untuk teman-teman, kalau nanti belum jelas bisa langsung inbox di IG aja kalau di komen YouTube, soalnya kurang responnya lambat lah, kalau lebih cepat di Instagram lebih mudah. Sekian dulur untuk sharing-sharing ilmu yang bisa kami berikan pada dulur-dulur untuk pengalaman penanganan PMK dari kandang kami. Habis dimandikan jangan lupa disemprot disinfektan seminggu paling 2 kali ya.
dulur. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Salam Mengkal.